Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Maharani dengan NIM 1203050159 dari kelas Ilmu Hukum D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ilmu perundang-undangan yang haruskan menggunakan video. Yang pertama, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Yazim Hamidi, pengertian AUPB adalah nilai-nilai etika yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara yang mana sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud penetapan, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak tergugat. Lalu sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis abstrak dan dapat digali di dalam praktik kehidupan di masyarakat. Kemudian, sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum dan tertulis dan terpancar dalam berbagai peraturan hukum positif, namun sifatnya masih tetap sebagai asas hukum. Nomor 2, menurut Philippus M. Hadjon, AAUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum yang tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Meskipun arti yang tepat dari AAUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AAUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat ditetapkan. Pada kenyataannya, AAUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak. Dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang yang serta mempunyai sanksi tertentu. Apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatutan. Berdasarkan norma yang berlaku, hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian AUPB masih merupakan asas hukum yang sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum. Yang ketiga, jika pejabat pembuat peraturan perundang-undangan tidak memahami prinsip dasar dan asas pembuatan peraturan perundang-undangan, maka berbanding terbalik dengan yang berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Maka yang akan terjadi yaitu yang pertama, ketidakjelasan tujuan yang akan mengakibatkan tujuan yang hendak dicapai tidak jelas. Yang kedua, ketidaksesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan yang akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan yang disusun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Yang ketiga, tidak dapat dilaksanakan karena setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis. Yang ketiga, ketidakjelasan rumusan akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang tidak jelas atau sulit dimengerti. Yang keempat, tidak terbuka akan mengakibatkan tidak terbukanya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh masyarakat tidak mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan. Dan untuk nomor terakhir, yaitu nomor 4, apabila peraturan perundang-undangan yang satu dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka harus dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut adalah uji material ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Adanya pertentangan pasal dalam satu peraturan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Masyarakat akan menjadi bingung untuk tunduk dan patuh pada ketentuan pasal yang mana. Nantinya, MK yang akan menilai keberlakuan suatu pasal.
Sekian pembahasan soal dari nomor 1 hingga nomor 4 yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya jawab. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang sulit dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.